Aturan baru Supercoppa Italia, tidak ada babak tambahan, imbang waktu normal akan langsung tendangan penalti. Untuk semua pertandingan di Supercoppa Italia 2024-25, termasuk semifinal dan final, aturan baru akan diterapkan. Menurut laporan dari Gol, jika hasil pertandingan berakhir imbang setelah 90 menit waktu normal, tidak akan ada perpanjangan waktu. Sebagai gantinya, pertandingan akan langsung dilanjutkan ke adu penalti untuk menentukan pemenang. Aturan ini diharapkan membawa intensitas dan ketegangan ekstra ke dalam kompetisi, memastikan bahwa setiap momen dalam 90 menit waktu normal menjadi sangat berarti. Dengan perubahan ini, para penggemar dapat menantikan penyelesaian dramatis dalam setiap pertandingan, membuat Supercoppa Italia tahun ini semakin seru. Supercoppa Italiana telah dimulai Jumat dini hari dengan kemenangan Inter Milan 2-0 atas Atalanta, kemudian akan dilanjut pada Sabtu dini hari di mana mempertemukan Juventus kontra AC Milan. Pemenang duel klasik ini telah ditunggu Nerazzurri di final. Kalah dari Inter Milan, Gianpaolo Gasperini protes tentang VAR. Atalanta disingkirkan Inter Milan di Piala Super Italia 2024. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini bersikukuh bahwa gol pertama lawan tidak sah. Bermain di Stadion Al-Awwal Park, Jumat, 3 Januari 2025, dini hari WIB, Ladia menyerah dengan skor 0-2. Bek kiri Inter Denzel Dumfries jadi momok Atalanta usai 2 kali menjebol gawang Marco Carnesecchi setelah turun minum. Dengan demikian, Inter Milan berhak lolos ke final untuk menghadapi pemenang duel Juventus versus AC Milan. Sementara itu Atalanta mesti menerima kekalahan ketujuhnya berturut-turut dari Nerazzurri. Gasperini menyoroti gol pertama Dumfries yang terlahir di menit ke-49. Menurut si Allenatore, ada serangkaian pelanggaran yang lebih dulu terjadi. Gol pertamanya tidak seharusnya disahkan. Yang pertama, sepak pojoknya bahkan tidak seharusnya diberikan, ia ucapnya seperti yang dilansir Sport Mediaset. Di pertandingan itu Atalanta mengejutkan karena mengalami sederet perubahan pada tim intinya. Gianpiero Gasperini menjelaskan bahwa Atalanta memang butuh rotasi sehubungan dengan musim yang panjang. Kami punya banyak sekali pertandingan yang menuntut, dan kami datang kemari untuk Supercoppa. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat bagaimana performa dari beberapa pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup, dia menambahkan. Setelah kekalahan ini Atalanta akan pulang ke Italia untuk mempersiapkan laga tandang ke Udinese pada 11 Januari mendatang. Marcus Thuram ditarik keluar pada babak pertama, laporan sebutkan langkah pencegahan. Penyerang utama Inter, Marcus Thuram, ditarik keluar pada babak pertama semifinal Supercoppa Italiana melawan Atalanta. Laporan awal di Italia mengindikasikan bahwa pergantian tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan semata. Thuram terlibat dalam beberapa upaya serangan Inter pada babak pertama, namun gagal mencetak gol saat kedua tim masuk ruang ganti dengan kedudukan 0-0. Namun, pemain asal Prancis itu tidak kembali untuk memulai babak kedua, digantikan oleh Mehdi Taremi. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Thuram merasakan sedikit ketegangan pada otot adduktor di kaki kirinya, yang menjadi alasan pelatih Simone Inzaghi untuk menariknya keluar dan mencegah cedera lebih lanjut. Beruntung bagi Nerazzurri, pergantian striker tidak mengganggu produktivitas tim di depan gawang. Denzel Dumfries mencetak 2 gol hanya dalam waktu 20 menit setelah babak kedua dimulai, membawa Inter menuju final Supercoppa Italiana yang akan digelar pada 6 Januari mendatang. Kondisi Thuram akan terus dipantau, dan akan dilihat apakah ia bisa bermain di final yang akan berlangsung pada Selasa dini hari waktu Indonesia, atau difokuskan untuk laga Serie A berikutnya. Juventus hadapi AC Milan yang punya pelatih baru, Thiago Motta waspada. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mewaspadai sepenuhnya AC Milan, yang bakal melakoni laga pertamanya bersama pelatih baru, Sergio Conceição, dalam laga semifinal Piala Super Italia, Sabtu 4 Januari dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Sinyonya tua mengawali tahun dengan melawat ke Arab Saudi untuk menghadapi AC Milan dalam duel semifinal Piala Super Italia. Ajang Piala Super Italia kali ini diikuti 4 tim, dengan Atalanta dan Inter Milan adalah 2 tim lainnya. Siapapun yang memenangkan laga ini akan menghadapi Inter Milan, yang mengalahkan Atalanta dengan skor 2-0 pada Jumat 3 Januari dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengaku antusias untuk menghadapi laga ini, dan akan mewaspadai perubahan di kursi kepelatihan Milan, yang baru menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih pada pekan ini. Perubahan di kursi kepelatihan Milan tentunya akan membawakan sesuatu yang baru, namun mereka sudah memiliki pelatih hebat sebelumnya yang saya hormati. Kami siap untuk apapun dan itulah yang terpenting, kata Motta dalam konferensi pers pada Kamis 2 Januari kemarin, dikutip dari Tutto Mercato Web. Dalam sepak bola,
Segalanya bisa membuat perbedaan, berawal dari detail kecil. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami perlu tetap fokus dan bertekad untuk menjadi versi terbaik diri kami, meningkatkan apa yang belum berhasil dikerjakan, dan membangun apa yang telah kami kerjakan dengan baik, tandas ex-pelatih Bologna tersebut. Alessandro Bastoni, Juventus atau AC Milan? Siapapun, kami ingin balas dendam. Bek Inter, Alessandro Bastoni, mengungkapkan ambisi timnya untuk membalas dendam melawan AC Milan atau Juventus di final Supercoppa Italiana. Pernyataan ini disampaikannya setelah Inter memastikan tempat di partai puncak dengan kemenangan 2-0 atas Atalanta di semifinal. Kemenangan Inter atas Atalanta membuat mereka melaju ke final Supercoppa Italiana untuk keempat kalinya secara beruntun. Pertandingan final yang akan digelar pada awal pekan depan akan menjadi laga besar, apakah melawan AC Milan dalam derby Milan atau Juventus dalam derby d'Italia. Laga semifinal antara AC Milan dan Juventus yang akan berlangsung esok hari akan menentukan siapa lawan Inter di partai puncak. Sejauh musim ini, Inter hanya menelan satu kekalahan di Serie A, yaitu melawan AC Milan dalam derby kota Milan. Sementara itu, dalam pertemuan pertama dengan Juventus di Liga, Inter ditahan imbang 4-4 meskipun sempat unggul 2 gol. Kami tidak menunjukkan performa terbaik kami saat menghadapi mereka di Liga, aku Bastoni kepada Sport Mediaset. Kami pasti memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam, siapapun lawan kami nanti, tambah bek berusia 25 tahun itu. Mengenai kemenangan atas Atalanta, Bastoni menyoroti tantangan menghadapi tim asuhan Gian Piero Gasperini. Kami tahu betapa sulitnya menghadapi Atalanta, ujar bek tim nasional Italia tersebut. Mereka tidak memberikan banyak ruang kepada kami. Itu tidak mudah, lanjutnya. Namun, Bastoni memuji kontribusi individu yang membawa kemenangan bagi Inter. Dalam situasi seperti ini, talenta individu harus muncul, dan hari ini Denzel Dumfries menunjukkan hal itu, tutupnya. Direktur AS Roma informasi terbaru tentang masa depan Paulo Dybala. Direktur AS Roma, Federico Balzaretti beri informasi terbaru tentang masa depan Paulo Dybala. Semuanya bergantung kebijakan pelatih baru Giallorossi. Direktur AS Roma, Federico Balzaretti mengisyaratkan jika masa depan Paulo Dybala di ibu kota bergantung pada pelatih tim di tahun 2025-26. Agen sang penyerang bertemu dengan Direktur Galatasaray, mengingat kontraknya berakhir pada Juni 2025. Namun, kontrak pemain Argentina itu di Olimpico akan otomatis diperpanjang hingga 2026 jika ia menyelesaikan 6 penampilan lagi musim ini, bermain setidaknya 45 menit di setiap pertandingan. Dybala adalah pemain kidal terbaik di Serie A, dan nilainya unik dan luar biasa. Sangat jarang menemukan pemain dengan kualitas seperti ini, ujar Balzaretti kepada DAZN via Romanews. Jika keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tim, maka tidak ada keraguan. Kita juga perlu memahami siapa pelatih barunya. Roma masih memiliki target penting untuk diperjuangkan. Claudio Ranieri telah mengklaim jika Dybala bisa saja hengkang jika ia punya prioritas lain, tetapi pelatih asal Italia itu mengklarifikasi setelah melihat La Gioia mencetak 2 gol dan memberikan assist melawan Parma. Dalam kesempatan tersebut, Ranieri mengatakan jika sang penyerang bahagia di ibu kota, dan Roma akan rugi jika kehilangannya. Ranieri akan tetap melatih Roma hingga akhir musim, tetapi akan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pelatih baru pada tahun 2025-26 yang ingin segera ditunjuk oleh Roma.